Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan membuat rangkuman dari materi 1-15 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Apa itu software? Perangkat lunak merupakan kumpulan dari program, prosedur, dan dokumen data lain yang saling berhubungan yang mempresentasikan masalah di dunia nyata yang dikonfigurasikan dalam sebuah bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer. Jenis software pada marketnya, yang pertama software generik, perangkat lunak standar yang dijual di pasar terbuka. Yang kedua software pesanan, perangkat lunak khusus yang disesuaikan oleh pelanggan. Lalu jenis software dari platform, yang pertama software system, yang kedua software real time, yang ketiga software bisnis, yang keempat software teknik dan ilmu pengetahuan. Lalu jenis software lisensi, yang pertama open source, kodenya terbuka dan hak ciptanya tetap ada lisensi, kemungkinan orang lain bebas untuk menggunakan dan memodifikasi software tersebut. Yang kedua proprietary software source kodenya tertutup dan memungkinkan orang lain menggunakan software yang kita buat dengan diikuti penyerahan royalti atau uang ke pemilik hak ciptanya. Perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama, interfacing, yaitu menghubungkan suatu perangkat keras tertentu, hardware driver interface dengan perangkat keras lain. Yang kedua, operating system, yaitu menjalankan sistem komputer dan merupakan interface dari sistem komputer dan program aplikasi yang berjalan di atasnya. Yang ketiga, program aplikasi. Program ini digunakan untuk keperluan tertentu yang tujuannya membantu pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Program ini yang banyak dibahas dalam pembuatan perangkat lunak. Lalu karakteristik perangkat lunak. Yang pertama, mempunyai daya guna yang tinggi. Yang kedua, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan. Yang ketiga, mampu diandalkan. Yang keempat, mudah dirawat atau diperbaiki. Yang kelima, lebih efisien. Lalu, apa itu software engineering? Yaitu ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perbedaan rekayasa perangkat lunak dengan rekayasa sistem. Yang pertama, rekayasa sistem berkaitan dengan semua aspek dalam pembangunan sistem berbasis komputer, termasuk hardware, rekayasa perangkat lunak, dan proses. Yang kedua, rekayasa perangkat lunak adalah bagian dari rekayasa sistem yang meliputi pembangunan perangkat lunak, infrastruktur, kontrol, aplikasi, dan database pada sistem. Apa atribut perangkat lunak yang baik? Perangkat lunak ini harus memberi fungsi yang diperlukan dan kinerja bagi pengguna dan harus dipertahankan, diandalkan, dan dapat diterima. Yang pertama, maintainability atau mudah dipelihara atau dirawat. Yang kedua, dependability, dapat diandalkan. Yang ketiga, efisiensi, daya guna. Yang keempat, acceptability atau dapat diterima. Lalu software requirement process and elicitation, proses aktor merupakan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan requirement beserta perannya. Requirement source, untuk mendapatkan requirement dapat dari berbagai sumber tergantung dari jenis software. Yang pertama, goals, yaitu tujuan utama dari perangkat lunak itu dibuat. Kedua, domain knowledge, domain aplikasi atau software yang akan dihasilkan. Yang ketiga, stakeholder, pemangku kepentingan. Yang keempat, business rules, aturan bisnis yang diacu oleh pembuatan perangkat lunak. Yang kelima, operational environment, persyaratan dapat berasal dari lingkungan di mana perangkat lunak akan dieksekusi. Yang keenam,
Organizational environment. Perangkat lunak sering diperlukan untuk mendukung proses bisnis. Selanjutnya, elicitation technique. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan kebutuhan. Merupakan tahapan yang sangat sulit dan software engineer harus dapat memahami bahwa pengguna mungkin akan kesulitan menjelaskan kebutuhan mereka. Yang dilakukan adalah yang pertama, interview atau wawancara. Yang kedua, membuat skenario. Yang ketiga, membuat prototype. Yang keempat, melalui rapat. Yang kelima, observasi. Yang keenam, membuat user story. Selanjutnya, software requirement fundamental, fase analisis. Selama fase analisis membutuhkan persyaratan untuk sistem baru. Jenis requirement. Yang pertama, software requirement. Yang kedua, user requirement. Yang ketiga, system requirement. Technical requirement. Karakteristik operasional yang berkaitan dengan lingkungan, hardware, dan software. Performance requirement. Karakteristik operasional yang berkaitan dengan ukuran beban kerja seperti throughput dan response time. Usability requirement. Karakteristik operasional yang terkait dengan pengguna seperti antarmuka pengguna, prosedur yang menghubungkan dengan pekerjaan. Reliability requirement menggambarkan keandalan sistem. Security requirement berkaitan dengan masalah keamanan sistem. Selanjutnya, model waterfall. Yang pertama, requirement analysis and definition, artinya pembentukan kebutuhan. Yang kedua, system and software design, artinya mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Implementation and unit testing, artinya penulisan program. Integration and system testing, artinya memeriksa program, mencari kesalahan. Operation and maintenance, artinya pemeliharaan sistem, menambahkan fungsi. Problem, artinya jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial. Sukar bagi customer untuk secara eksplisit mengemukakan semua kebutuhannya. Customer harus sabar. Development sering menunda pekerjaan. Anggota tim harus menunggu anggota lainnya menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, model prototyping. Yang pertama, sering terjadi customer menjabarkan objektif umum mengenai software yang diminta, tetapi tidak bisa mendefinisikan input, proses, output yang diminta secara detail. Yang kedua, di sisi lain developer menjadi tidak yakin terhadap efisiensi algoritma, kemampuan adaptasi terhadap sistem operasi, atau bentuk interaksi mesin dengan orang. Yang ketiga, untuk mengatasi situasi tersebut bisa digunakan pendekatan prototype paradigm. Yang keempat, problem. Customer melihat prototipe tersebut sebagai versi dari software. Development membuat implementasi yang kompromitas dengan tujuan untuk memperoleh prototipe pekerjaan secara cepat. Selanjutnya ada software design. Perancangan perangkat lunak merupakan proses yang berulang untuk mengartikan requirement menjadi blueprint untuk membangun perangkat lunak. Software design principle and concept. Yang pertama, proses desain tidak boleh terjebak dalam tunnel vision. Yang kedua, desain harus dapat disesuaikan dengan model analisis. Yang ketiga, tidak boleh reinvent the wheel. Yang keempat, desain harus meminimalkan jarak antara perangkat lunak dan masalah apa yang ada di dunia nyata. Yang kelima, desain harus menunjukkan keseragaman dan integritas dengan baik. Software design proses. Yang pertama, abstraction. Tindakan mewakili fitur-fitur penting tanpa menyertakan rincian latar belakang atau penjelasan. Yang kedua, refinement, merupakan proses elaborasi untuk peninjauan ulang. Yang ketiga, modularity, software dibagi menjadi komponen yang diberi nama
dan dialamatkan secara terpisah, sering disebut modul. Yang keempat, software arsitektur, keseluruhan struktur perangkat lunak. Yang kelima, kontrol hierarki, disebut juga struktur program. Yang keenam, data struktur, representasi dari hubungan logis di antara masing-masing elemen data. Selanjutnya, struktur dan arsitektur perangkat lunak. Struktur perangkat lunak berkaitan dengan susunan yang terdapat di dalam perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak, gambarannya menunjukkan properti spesifik dari sistem perangkat lunak. Komponen utama arsitektur sistem, yang pertama software, kedua hardware. Jenis arsitektur, yang pertama ada common use, artinya yang pertama terpusat, pemrosesan yang terpusat atau berjalan pada personal komputer atau workstation atau mainframe. Yang kedua tersebar, pemrosesan data tersebar atau terdistribusi membagi sistem pemrosesan data ke subsistem yang lebih kecil. Yang ketiga, client server arsitektur. Klien bertanggung jawab untuk level presentasi atau aplikasi, sedangkan server bertanggung jawab atas logika akses data dan data penyimpanan. Yang kedua, jenis advance. Yang pertama, virtualization, partisi sebuah server fisik ke virtual yang lebih kecil. Server digunakan software untuk membagi server fisik ke beberapa lingkungan virtual. Yang kedua, cloud computing, dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras, jaringan, penyimpanan, layanan, dan interface yang tergabung untuk memberikan aspek komputasi sebagai sebuah layanan. User interface problem. Yang pertama, terlalu banyak penggunaan istilah komputer. Yang kedua, desain yang tidak jelas. Yang ketiga, tidak mampu membedakan antara tindakan pilihan. Yang keempat, pendekatan pemecahan masalah tidak konsisten. Yang kelima, ketidakkonsistenan desain. Lalu selanjutnya, software design strategi. Function oriented, bergantung pada penguraian sistem menjadi sekumpulan fungsi yang saling berinteraksi dengan sistem terpusat yang dibagi menjadi fungsi-fungsi ini. Function oriented model. Yang pertama, data flow diagram, merupakan model sistem grafis yang menunjukkan semua utama persyaratan untuk sistem informasi dalam satu diagram: input dan output, proses, dan penyimpanan data, ditekankan pada aliran data. 2. Struktur chart atau decomposition adalah bagian yang menunjukkan pemecahan sistem ke tingkat terendah yang dapat dikelola. Lalu selanjutnya, object oriented. Yang pertama, didasarkan pada informasi yang disembunyikan. 2. Sistem dilihat sebagai sekumpulan objek yang berinteraksi. 3. Strategi desain yang dominan untuk sistem perangkat lunak baru. Yang keempat, objek berkomunikasi dengan memanggil layanan yang ditawarkan oleh objek lain. Yang kelima, memungkinkan objek diimplementasikan dalam proses yang konkuren. Selanjutnya, data struktur desain. Dalam fase analisis, akan terlihat data apa saja yang dibutuhkan sehingga harus dimodelkan. Yang kedua, memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan ER diagram. Sedangkan untuk pendekatan object oriented menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Lalu selanjutnya, construction basic concept, minimizing complexity. Artinya dalam konstruksi perangkat lunak, meminimalisir kompleksitas jauh lebih diutamakan daripada membuat kode yang pintar, namun tidak mudah dipahami. Anticipating change, antisipasi terhadap perubahan yang dilakukan oleh software engineer dengan membuat software yang extensible. Construction for verification, membangun perangkat lunak
yang memberikan kemudahan untuk software engineer dan tester untuk mendeteksi kesalahan. Selanjutnya ada reuse. Yang pertama, reuse berkaitan erat dengan penggunaan kembali. Kedua, dalam konstruksi terdapat dua aspek yang terkait erat dalam konsep reuse. Yang pertama, konstruksi untuk digunakan kembali. Yang kedua, konstruksi dengan menggunakan kembali. Selanjutnya, standar in construction menerapkan standar pengembangan eksternal atau internal selama konstruksi membangun mencapai proyek tujuan untuk efisiensi, kualitas, dan biaya. Selanjutnya, maintenance. Alasan dibutuhkannya maintenance: yang pertama, memperbaiki kesalahan. Yang kedua, meningkatkan desain. Yang ketiga, peningkatan implementasi. Yang keempat, ada interaksi antar muka dengan perangkat lain. Yang kelima, ada perubahan perangkat keras sehingga perangkat lunak perlu menyesuaikan. Yang keenam, migrasi perangkat lunak yang sebelumnya diubah. Selanjutnya, kategori dari software maintenance. Yang pertama, corrective maintenance, artinya perbaikan perangkat lunak dilakukan setelah adanya koreksi atau masalah yang ditemukan. Adaptive maintenance dilakukan agar perangkat lunak dapat tetap digunakan dengan lingkungan yang diubah. Perfective maintenance menyediakan perangkat tambahan untuk pengguna, peningkatan dokumentasi program, dan pengkodaan ulang untuk meningkatkan kinerja perangkat lunak atau atribut perangkat lunak lainnya. Preventive maintenance mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam perangkat lunak sebelum mereka menjadi kesalahan operasional. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi adalah eksekusi program user oleh DBMS, baik mengakses maupun modifikasi data. Sifat transaksi: setiap transaksi harus menentukan tindakan atau aksi yang terakhir. Yang pertama, commit, artinya berhasil diselesaikan. Yang kedua, aborted, atau dihentikan dan dibatalkan semua tindakan. Transaksi gagal atau tidak selesai. Ada 3 alasan yang dapat menyebabkan sebuah transaksi itu tidak selesai. Yang pertama, dibatalkan karena ada anomali atau masalah ketika proses eksekusi. Yang kedua, terjadi crash pada sistem ketika sedang mengeksekusi satu transaksi atau lebih. Yang ketiga, sebuah transaksi mengalami situasi yang tidak terduga. Software Quality Management adalah kumpulan dari semua proses yang memastikan bahwa produk, perangkat lunak, layanan, dan implementasi memenuhi kualitas perangkat lunak yang sesuai tujuan organisasi dan mencapai kepuasan pemangku kepentingan. Why and what is SCM? Yang pertama, mengelola sistem perangkat lunak yang berkembang. Yang kedua, mengendalikan biaya yang terlibat dalam membuat perubahan pada suatu sistem. Yang ketiga, SCM mencangkup disiplin dan teknik menginisiasi atau memulai, mengevaluasi, dan mengendalikan perubahan pada produk perangkat lunak selama dan setelah proses rekayasa perangkat lunak. SCM Active and Roles. Yang pertama, Configuration Item Identification. Yang kedua, Promotion Management. Yang ketiga, Release Management. Yang keempat, Branch Management. Yang kelima, Variant Management. Yang keenam, Change Management. Selanjutnya, terminologi atau istilah-istilah yang ada pada SCM. Yang pertama, Configuration Item. Yang kedua, Baseline. Yang ketiga, SCM Directories. Yang keempat, Version. Yang kelima, Revision. Yang keenam, Release. SCM Process and SCM Planning. Yang pertama, menentukan tipe dokumen yang akan dikelola dan skema penamaan dokumen. Yang kelima, mendefinisikan siapa yang bertanggung jawab atas prosedur CM dan penciptaan baseline. Yang ketiga, menentukan kebijakan untuk kontrol perubahan dan manajemen versi.
Yang keempat, menjelaskan alat yang harus digunakan untuk membantu proses CM dan batasan apapun pada penggunaannya. Yang kelima, menentukan database manajemen konfigurasi yang digunakan untuk merekam informasi konfigurasi. Ya, sekian rangkuman yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.